Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ya petualangan pembebasan jalur eksplorasi dari Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Setelah menang dari pertempuran Qadisiyah ya. Nah, ini jalurnya. Kalau ini peta sekarang ya, peta kekinian ya. Ini adalah petanya penaklukan Persia ya di masa Umar bin Khattab ya. Setelah menang di Al-Qadisiyah ya, kemudian kaum muslimin melanjutkan ke penaklukan Ctesiphon ya. Ctesiphon itu adalah ibu kota Persia pada waktu itu ya. Biasa disebut kalau bahasa Arabnya itu Sifun ya, bahasa Parsinya Ctesiphon, atau kemudian berubah menjadi Madain ya. Madain ini terletak 35 km lah ya dari Baghdad sekarang, ini ibu kota Baghdad Irak pada waktu itu, atau ibu kota Daulah Khilafah Abbasiyah itu di Baghdad. Nah, Ctesiphon itu 35 km dari Baghdad. Sekarang di sana juga banyak runtuhan sekali ya. Di Irak saat ini memang peninggalan sejarah, jejak sejarah itu banyak banget ya. Tapi sangat-sangat memilukan sekali ya. Perang ISIS ya kemarin tuh banyak sekali merusak peninggalan sejarah yang sangat berharga. Ya, bahkan kabarnya makomnya Sa'ad bin Abi Waqqas juga hancur dan sebagainya. Ini luar biasa. Penaklukan di Madain inilah kemudian ibu kota Persia pada waktu itu berhasil diduduki oleh kaum muslimin ya. Nah, mungkin populer ya kisahnya bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dan pasukannya ini menyeberang sungai Tigris ya, ketika mau menaklukkan Madain ini, yang dimana airnya pas meluap ya, kemudian harus menyeberanginya ya. Ini kisahnya bagaimana dekatnya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian itu menyeberang sungai itu dengan sama menapakinya dengan daratan ya, artinya menyeberang sungai tanpa jembatan ya,
kuda-kudanya itu bisa ngambang, kalau bahasa Jawanya itu ngambang, ya. Berserah dirinya kepada Allah memang luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas ini, hasbunallah wa ni'mal wakil, imam Allah wa ni'mal nasir, ya. Pasukan, karena Madain ini juga daerah sungai Tigris ini. Nah, di Madain ini penaklukan Istana Putihnya di Kisra ya, sekitar memerlukan waktu pengepungannya itu sekitar 2 bulan ya. Bagaimana berhasil benar-benar menguasai, ya. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berdiam diri di sana, bagaimana menguasai balairungnya, dijadikan musola, dijadikan tempat sholat ya, balairung yang luas, yang terkenal dengan istana megahnya Persia, ya. Nah, kemudian Raja Kisra pada waktu itu ya, jika tiga itu melarikan diri ke Jalaula, ya. Sana juga ada benteng besar yang kemudian bersama sisa pasukan-pasukannya itu menyatukan diri di benteng Jalal ini. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkirim surat kepada Umar bin Khattab, bagaimana diizinkan untuk terus menjalankan penaklukan di daerah-daerah Persia ini atau bagaimana. Nah, kemudian Umar bin Khattab ya menjawab, kemudian segera selesaikan tugasnya untuk menyelesaikan menguasai seluruh daerah Persia pada waktu itu. Nah, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya itu berjalan ke Jalaula, ya, mengepung benteng di Jalaula. Nah, pertempurannya cukup sengit di Jalaula ini karena Persia pada waktu itu benar-benar menerapkan strategi defensif ya, bertahan di dalam benteng ya, yang dimana kaum muslimin pada waktu itu ketika berusaha merebut benteng tersebut itu selalu gagal. Ada sekitar 80 kali kaum muslimin melakukan serangan ke benteng Jalaula ini dan gagal, ya. Nah, maka Kok ya bin Amr ini menerapkan strategi terakhir, yaitu strategi bagaimana memancing ya, pasukan Persia ini untuk keluar dari benteng, ya. Nah, kira-kira begini, perang Jalula ini terjadi tahun 16 Hijriah ya, tahun 637 Masehi, yang ini benteng Persia, kemudian ini Muslim, ya. Pura-puranya pasukan Muslim ini benar-benar menyerang secara total, ya, mengerahkan seluruh pasukannya itu untuk menyerang bentengnya ini, bentengnya Jalaula. Nah, akan tetapi pasukan kavaleri utama, ya, pasukan kavaleri utamanya Kok ini disimpan nih. Jadi hiding, dia bersembunyi ya di balik bukit, sekitar 200-300an pasukan kavaleri andalan ya, Kok ya. Nah,
ketika full attack ya menyerang benteng ini, kemudian pasukan kaum muslimin itu pura-pura kalah ya, pura-pura kalah kemudian mundur, yang membuat pasukan Persia ini mengira, wah ini kaum muslimin pasukannya kalah, sekalian dihabisi, yang membuat pasukan Persia itu kemudian keluar dari benteng menyeberangi parit ya. Jadi di sekitar benteng tersebut di depan benteng itu, ini parit yang dimana membuat pasukan kaum muslimin itu nggak bisa melewat, kecuali jalannya cuma satu, yaitu di jembatan benteng tersebut. Nah, ketika pasukan Persia keluar kemudian mengejar pasukan kaum muslimin ya. Nah, hampir keseluruhan pasukan Persia yang di dalam benteng itu terpancing ya, mengejar pasukan kaum muslimin ya. Nah, kemudian kok ya bersama resimen kavalerinya itu lewat ke belakangnya pasukan tadi dan memasuki benteng tersebut ya. Akhirnya Jalaula berhasil dikuasai ya. Nah, ini pasukan Persia banyak sekali ya yang terbunuh ya pada waktu itu, sampai artinya Jalaula itu sebenarnya artinya banyak ya, banyak yang mati di pihak Persia. Akhirnya benteng Jalaula berhasil dikuasai. Nah, sebelum penyerangan kaum muslimin ini, Yazigat itu sudah melarikan diri ya ke daerah pegunungan ya, Nebrus kayak salah ya, yang kemudian membuat kaum muslimin ya melanjutkan penaklukannya. Nah, ini yang di Jalaula ini udah lumayan berbulan-bulan di sini juga, karena tadi 80 kali serangan yang gagal, kemudian terakhir dengan strategi yang kokoh ini bisa menguasai benteng Jalaula. Nah, setelah dari Jalaula ini kemudian kaum muslim melanjutkan ke Sustar ya, atau Tustar. Di dua namanya ini ya. Kalau sekarang ini yang dipakai ya Sustar ini ya, ini benteng kota Sustar, di mana benteng ini pada waktu itu sistem hidrolik pertama yang digunakan untuk pengairan ini ya di daerah Sustar ini ketika di zaman Daulah Abbasiyah ya. Nah, di penemuan teknologi kaum muslimin di puncak-puncaknya ya, ini kota Tustar ini juga merupakan kota yang maju termasuk teknologi pengairannya. Nah, ini pengairan di sistem hidrolik ya di Tustar. Nah, disinilah kemudian kalau ada kisah yang terkenal, yaitu dari sahabat Al-Bara ya, Al-Bara bin Malik ya. Al-Bara bin Malik ini yang syahid di benteng Tustar ini atau Sustar ini. Siapa sih si Al-Bara bin Malik itu? Al-Bara bin Malik itu sebenarnya orangnya itu sangat dikenal sangat nekat, sangat pemberani ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu memberikan sebuah testimoni, yaitu kalau misalnya ya Al-Bara itu ikut dalam perangan, dia jangan pernah ditunjuk jadi komandan. Kenapa? Karena dia pasti nanti pasukannya kacau, karena terlalu beraninya dia dan selalu pengen di depan. Nah, itu kan jadi pucuk, jadi pasukan di front liner ya, paling depan itu. Ini terjadi juga cerita Al-Bara ini yang ketika perang
Yamamah dulu ya, ketika kaum muslimin ya bersama Khalid bin Walid ya di perang Riddah itu mengepung Musailamah ya. Ini pasukannya kaum muslimin itu nggak bisa masuk benteng ya. Bentengnya Musailamah itu termasuk benteng yang kuat penjagaannya. Nah, Al-Bara' bin Malik ini gemes gitu kan ya. Ini gimana nih cara membuka bentengnya itu kan ya. Akhirnya Al-Bara' nekat ya. Dia meminta kepada teman-teman atau pasukan kaum muslimin itu untuk melemparkan Al-Bara' ini ke dalam bentengnya Musailamah Al-Kadzab. Ya, menggunakan apa? Dia duduk di perisai, kemudian perisai tersebut itu dilontarkan menggunakan tombak ya. Beberapa kaum muslimin ya melemparkan, kemudian si Al-Bara' ini memang pilihannya cuma dua ya. Aku syahid ya di tangan orang-orang murtad, atau aku bisa membukakan pintu dari dalam. Padahal di sana di dalam benteng itu juga pasukan Musailamah juga banyak banget. Artinya ya ini yang kemudian salah satu para ulama itu berdalil tentang ini ya, apa namanya, istisyad ya. Istisyad itu perbuatan mencari syahid ya. Misalnya bom bunuh diri seperti apa lah biasanya ke sini. Mencontohkannya ya Al-Bara' bin Malik ini yang menceburkan diri ke pasukan musuh. Nah, di perang Yamamah ini Al-Bara' bin Malik kemudian dilontarkan ke dalam kebun syahidnya, bentengnya, dalam bentengnya itu, dan kemudian membabi buta ya, sempat membunuh ya berpuluh-puluh pasukannya Musailamah Al-Kadzab dan berhasil membuka pintu bentengnya Musailamah ya Al-Kadzab Yamamah. Akhirnya dengan keberanian Al-Bara' bin Malik ini, pasukan kaum muslimin itu bisa masuk benteng dan Musailamah Al-Kadzab dikalahkan. Nah, di perang Tustar ini juga keberaniannya Al-Bara' al-Malik ini juga luar biasa. Jadi beliau ini adalah Al-Bara' bin Malik ini adalah saudaranya Anas bin Malik, saudara sekandungnya, merupakan putranya Ummu Sulaim ya. Siapa Ummu Sulaim ini? Ummu Sulaim itu yang terkenal dengan sahabiah yang maharnya paling mulia ya di antara kaum. Yaitu apa? Maharnya adalah keislaman dari Abu Thalhah. Abu Thalhah itu seorang yang ketika melamar Ummu Sulaim itu ketika dalam keadaan kafir ya, ketika syaratnya untuk menikahi Ummu Sulaim ini masuk Islam ya, akhirnya Abu Thalhah itu masuk Islam ya demi menikahi Ummu Sulaim. Nah, jadi suami sebelumnya yaitu Malik bin Thawr itu, Ummu Sulaim mempunyai dua anak, yaitu anak Anas bin Malik sama Al-Bara' bin Malik ini. Anas bin Malik kemudian menjadi maulanya Rasulullah atau pelayan yang paling dikasihi ya. Pelayannya Rasulullah yang mengabdikan diri kepada Rasulullah, Anas bin Malik. Nah, di perang Tustar ini Anas bin Malik sama Al-Bara' bin Malik ini bertempur bareng. Nah, ada senjata yang dipunyai senjata andalannya Persia ketika di bentengnya Tustar ini, yaitu cakar-cakar maut ya. Jadi dia itu sebuah alat ya, cakarnya itu dibakar sehingga dia itu membara, besinya membara. Nah, mau dilempar ke dekat benteng-bentengnya. Jadi kalau ada yang mau menaiki bentengnya kemudian
dicakar ya, tubuhnya itu kemudian diangkat, kemudian dilempar, diangkat, dilempar seperti itu. Nah, ketika menaklukkan benteng Tustar ini, Anas bin Malik itu kena ya, kena punggungnya, kemudian keangkat ya, keangkat di bentengnya Tustar itu. Al-Bara bin Malik yang sangat menyayangi saudaranya ini ya, membebaskan, jadi memegang cakar yang membara, yang mengenai tubuh baju besinya adiknya, itu kemudian melepaskannya dengan tangan terbuka. Bahkan di ceritanya itu sampai tangannya Al-Bara bin Malik ini hilang dagingnya, kebakar, tinggal tulangnya ya, sampai kemudian dia bisa melepaskan Anas bin Malik dari cengkeraman cakar besi ini. Akan tetapi Al-Bara bin Malik ya, menemui apa yang dicita-citakannya, yaitu syahid di perang Tustar ini. Nah, akhirnya Nabi nanti penaklukan benteng Tustar ini menjadi kemenangan ya berikutnya ya bagi kalangan kaum muslimin. Nah, disinilah ada cerita juga ketika berhasil menaklukkan Tustar. Ini ada seorang komandannya di Tustar ini yang bernama Hurmuzan ya. Kalau di filmnya Omar itu kan ada adegannya, tapi pas adegan di Madinah, yaitu Hurmuzan dia pengen ketemu, pengen bernego atau pengen menemui Umar bin Khattab ya, karena beliau ditawan di sini, kemudian beliau diantar ya oleh kurir atau perwakilan ya dari pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu ke Madinah ya. Diceritakan situ ya, pakaiannya Hurmuzan ya khas pejabatnya Persia, menggunakan sutra, kemudian menggunakan mahkota dan sebagainya. Pengen tahu kayak apa sih Umar bin Khattab itu yang mempunyai pasukan yang luar biasa, tak terkalahkan. Ini akhirnya Hurmuzan itu dipertemukan dengan Sayyidina Umar bin Khattab ya. Kemudian oleh yang nganter ini diantarkan ke Madinah, kemudian menemui di rumahnya beliau, dicari di rumahnya Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab lagi di masjid ya. Tahu bahwa Umar bin Khattab pada waktu itu ketiduran dengan tikar pelepah kurmanya di sufahnya Masjid Nabawi ya. Hurmuzan sangat kaget ya, apakah ini penguasa yang namanya Umar itu? Bayangannya Hurmuzan ya itu ya kayak raja-raja Persia, tetapi alangkah mulianya ya, jadi sampai terkaget-kaget Hurmuzan ini melihat tampilannya Umar ya, penguasa Jazirah Arab ya, bahkan yang pada waktu itu Syam sudah dikuasai ya, kemudian Persia itu hampir semuanya dikuasai, pakaiannya pakai jubah yang tambalan seperti itu ya. Nah, dari situ kemudian dikabarkan Hurmuzan kemudian masuk Islam ya, ada kekaguman ya dengan cara hidupnya kaum muslimin di Madinah. Nah, ini kisah yang menarik di balik setelah perang Tustar ini. Nah, setelah menaklukkan Tustar ya, kemudian kaum muslimin menaklukkan peta Ram Hurmuz ya. Ram Hurmuz itu memburu Yazdikar III ini, yang sampai saat itu memang sangat lihai sekali melarikan diri ke
apa namanya, meloncat sini meloncat situ, ke benteng sini benteng situ dan lain sebagainya, yang akhirnya setelah kota Ram Hormuz ya, di sebelah sini utara selatannya Madain ini ya, selatannya Sustar ini dikuasai, kemudian sudah melarikan diri Gengis Khan ya, melarikan diri ke sebuah daerah yang merupakan daerah ketinggian pegunungan ya, daerah pegunungan yang memang di benteng yang terkenal susah sekali ditembus karena dia berada di celah-celah bukit ya, yang namanya daerah Nahawand atau Nahawan ya. Daerah Nahawan ini sangat susah sekali dijangkau ya, makanya itu daerah ini merupakan sebuah daerah favorit ya, karena keamanannya itu ya. Namun kaum muslimin sudah bertekad ya, bagaimana menaklukkan ya, Persia dari akar-akarnya seperti itu. Kemudian terjadilah perang Nahawand ya, ini perang besar sekali, yang dimana strategi, karena memang bentengnya itu luar biasa, security-nya itu, yang nantinya yang menjadi pahlawan di perang ini adalah yang kemarin kita ceritakan, yaitu seorang yang pernah murtad kemarin, yaitu Tolhah ya bin Khuwailid ya, Tulaikah bin Khuwailid, yang dimana menggunakan strateginya kokoh ketika menaklukkan bentengnya Jalaulah ya, yaitu bagaimana memancing pasukan-pasukannya Persia itu untuk keluar benteng, kemudian dihancurkan di situ ya. Ini perang Nahawand ini adalah perang terakhir. Artinya perang terakhir itu adalah perlawanan sisa-sisa pasukan Persia ya, yang di akhir ajalnya seperti itu. Ini perang besar ya, perang besar terakhir, yang setelah perang ini itu memang militernya Persia itu udah habis, hancur lebur ya. Ada 100.000 pasukan lebih ketika perang Nahawand ini, sisa itu dikumpulkan benar-benar dari wilayah ya, gubernur yang masih ada, masih belum ditaklukkan ya, di wilayah kiri kanannya Nahawand ya, untuk mengirimkan pasukan untuk perang terakhir Persia mempertahankan kedaulatannya. Nah, di perang Nahawand inilah kemudian Persia ya kembali lagi takluk ya di hadapan pasukan kaum muslimin, dan Tulaikah bin Khuwailid di sini syahid ya. Selesailah ya kekuatan militer Persia ketika kalah di perang Nahawand ini ya, benar-benar habis. Kemudian kaum muslimin menyelesaikan sisa-sisa wilayah Persia ini untuk ditaklukkan di sekelilingnya ya, dari Nahawand kemudian melaju ke daerah Rey ya, kemudian Azerbaijan ya, kemudian Armenia ya, ditaklukkan semuanya oleh kaum muslimin. Kemudian nanti ke ini, daerah yang sekarang disebut ini dalam Iran ya, Isfahan dan lain sebagainya. Akan tetapi nanti Yazid III ini matinya itu ketika di bawah pemerintahannya Utsman ya bin Affan matinya, karena sudah bingung ya, pertahanan benteng terakhirnya Yazid III ini kan di Nahawand ini, sampai dia itu menyurati 3 kerajaan besar pada waktu itu. Yazid III mengirimkan surat ke Cina ya,
Yazid ketiga itu mengirimkan surat ke Turki, ya, pada waktu itu kerajaan Turki, ya. Kemudian mengirimkan surat ke sisa-sisa Bizantium pada waktu itu, pengen minta bantuan, ya, minta bantuan antar raja, seperti itu, minta bantuan. Ini yang sangat terkenal juga, ya, surat balasan dari Raja Cina, ya, dari Kaisar Cina kepada Yazid ketiga ini, bahwa Yazid ketiga menceritakan, ya, dia itu terdesak dan hampir hancur kerajaannya oleh pasukan yang diberikan gambaran, ya, seorang pasukan yang dari Arab, kemudian mereka itu sangat idealis sekali, ya, punya aturan, ya, yang katanya itu aturannya Tuhan, sangat disiplin, tidak mau melanggar aturan-aturan tersebut dan sebagainya. Dan balasannya Raja Cina apa di sana? Balasannya Kaisar Cina, kalau kamu benar menceritakan ada pasukan yang seperti itu, maka pertolongan siapapun tidak akan bisa menghalanginya. Dia bisa menaklukkan gunung, dia bisa menaklukkan lembah, dia bisa menaklukkan padang pasir yang luas, ya, karena pasukan tersebut adalah pasukan yang paling berani di atas dunia ini. Nah, kemudian karena ditolak, ya, akhirnya Yazid ketiga ini mengungsi ke pegunungan-pegunungan di perbatasan Persia ini. Nah, inilah, ya, wilayah terakhir, ya, di masa pemerintahannya Umar bin Khattab, ya. Di sebelah sana di atas itu yang Armenia, ya, Azerbaijan, ya, kemudian Isfahan, Isfatar, ya, yang sebelah kanannya, ya, nanti akan ditambahi oleh Utsman bin Affan di sampingnya, yaitu Khorasan, ya. Khorasan itu daerah dekat perbatasan antara Iran dengan Afghanistan pada saat ini, ya, sebelah kanan itu, ya. Kemudian nanti di masa Abbasiyah, ya, di masa Umayyah, di masa Umayyah itu akan naik ke atas, ya, ke Asia Tengah, Transosania, Samarkand, dan lain sebagainya. Ini sekarang coba hitung, mungkin kalau di wilayah sekarang itu ada berapa negara, ya? Garis-garis putih itu adalah batas negara sekarang, ya. 1, 2, 3, ya, ada mungkin sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20-an, ya, wilayahnya Umar pada waktu itu. Sekarang itu seluas itu, ya, memimpinnya itu seluas itu, ya. Dan memang zaman dahulu tidak ada sekat-sekat yang namanya nasionalisme, ya. Jadi Persia itu juga nggak mengenal nasionalisme, Bizantium itu juga mengenal nasionalisme, ya, yang mana wilayahnya dinamis, ya, kadang dikuasai, ya, ini dan sebagainya. Nah, inilah karunia Allah kepada Umar bin Khattab, ya, bagaimana kepemimpinan beliau. Di bawah beliau Islam semakin meluas dan banyak sekali keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab ini di dalam pemerintahan, ya. Kalau kita ini masih membahas kebijakan militer dan penaklukan, kalau kita baca atau menelaah bagaimana kebijakan Umar di bidang ekonomi, di bidang pemerintahan, ya, di bidang sosial, di bidang hukum, memang luar biasa. Sosok Umar ini memang luar biasa, ya. Kebijakan beliau misalnya pada waktu beliau memimpin itu ada 8 ke wilayah kegubernuran. Bagaimana dia menerapkan aturan-aturan di dalam anggaran, ya, di bawahnya ke wali itu mempunyai anggarannya seperti apa, bagaimana sistemnya supaya dia nggak korupsi, itu punya inilah itu, karena sadar bahwa manusia itu pasti pernah dosa dan sebagainya. Bahkan
syaratnya Umar bin Khattab ketika memilih wali, ya, ketika sudah ditaklukkan kemudian dia diangkat wali di daerah situ itu apa namanya, rumahnya wali, ya, rumahnya gubernur itu tidak boleh ada pintunya, depannya itu harus terbuka terus, ya, harus bisa dimasuki rakyatnya. Nah, saya gitu, ya, pernah beliau menghukum apa, misalnya kalau nggak salah itu Amr, ya, gara-gara rumahnya itu pintunya dikasih korden dan sebagainya. Nah, ini contoh bagaimana Umar itu memberikan sebuah teladan bagi pemimpin gubernur-gubernur pada waktu itu. Ya, kalau kita sekarang mungkin gubernur itu pada waktu sekarang ini ya satu negara. Kalau dulu di Umar itu ya wilayahnya cuma ke provinsi kayak gitu. Nah, banyak hikmah sekali di penaklukan Persia ini, dimana janjinya Rasulullah, ya, kabar gembiranya Rasulullah, janjinya Allah bahwa kaum muslimin akan menguasai, ya, Persia dan Bizantium ini, ya, Persia takluk di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, dengan sedikit, karena di dalam peperangan itu yang kalah itu cuma sekali, ya, cuma di kemarin yang kita ceritakan, yaitu perang jembatan atau perang Jisr ini. Selebihnya setiap perang penaklukan Persia ini pasukan kaum muslimin menuai kemenangan-kemenangan. Nah, saya rasa seperti itu. Mungkin kalau ada tanya jawab, saya persilahkan Mas Supri. Ini mumpung ini ya, waktunya cukup, masih ada 5 atau 10 menit ya. Mungkin 5 menit lagi, Ustaz. Ya, ini apa? Kalau saya ingin bertanya ini ya terkait jejaknya ya. Jejak-jejak penaklukan itu sampai sekarang masih terpelihara tidak, Ustaz? Soalnya di sini juga masih ada yang bertanya ya, ada yang bertanya terkait jejaknya gitu ya. Ya. Jadi apa namanya, di daerah-daerah ini karena kota-kota tua ya, Irak, Iran, apalagi kalau yang terkenal di Baghdad itu kan kota bulat itu ya, castle atau benteng yang dia itu berbentuk melingkar itu ya, teknologinya luar biasa. Sampai sekarang sisa-sisa peradaban, baik peradabannya Persia, kemudian peradabannya, karena Abbasiyah nantinya kan juga ibu kotanya di sini ya, ibu kotanya kan di Baghdad ini kan ya, Abbasiyah itu sangat maju sekali. Dan Madain itu yang tadi ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ya, Stisipon itu atau Sifun itu, di masanya, di masa kejayaan Sasanian Persia itu adalah kota terbesar di dunia ya, Madain itu. Nah, udah kita bayangkan, jadi kota terbesar pada saat itu ya, kota paling tinggi peradabannya ya, paling besar di peradabannya itu pasti mempunyai jejak-jejak peninggalan-peninggalan bangunannya, istilahnya sebagainya. Mana istana putihnya ya, Persia ya, itu megahnya seperti apa dan sebagainya. Sampai sekarang peninggalan-peninggalannya itu ya ada ya, tapi memang kalau yang di daerah konflik ya, sekitar Dar'a, kemudian apa namanya, Khorasan, agak kesana dikit dan sebagainya, itu daerah-daerah yang dikuasai oleh ISIS sebagian besar itu udah hancur ya,
sangat miris sekali sebenarnya ya. Bahkan masjidnya apa makamnya yang kemarin itu dulu itu pernah heboh ya, makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mau dirusak dan sebagainya, itu memang luar biasa ininya apa ya, tapi masih banyak ya peninggalan-peninggalannya ya. Insya Allah kita semoga diberikan rezeki bisa menapaki jejak-jejak peradaban di Irak, di Iran ya, kota-kota tua seperti ini pasti banyak yang bisa kita ambil pelajaran itu. Ya, di sini soalnya ada yang bertanya terkait jejak khilafah ya, jejak khilafah di Baghdad ya. Apakah di sini pertanyaannya begini, apakah karena perang ISIS di Irak yang banyak menghancurkan jejak-jejak peradaban daulah khilafah di Baghdad, atau karena invasi militer Amerika tahun 2003 ya? Tahun 2003 ada yang lebih banyak menghancurkan. Banyak pas ketika kalau di Baghdad itu kan memang ketika invasi ya, invasi Amerika kan ya, yang berkedok mencari senjata kimia itu kan ya. Nah kalau ISIS kan itu kan di daerah pinggirnya ya. ISIL itu kan di Syam dan Levant itu perbatasan Irak, perbatasan Syam, nah itu banyak hancur juga. Tapi memang ketika diserang oleh Amerika juga sudah banyak yang hancur juga.